Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah likulli hal nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wallahu akhrajakum min butunihi ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ila akhir ayat. Segenap pemirsa Majelis Ulama Channel yang dimuliakan Allah, selamat melanjutkan keibadahan di Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita selalu dalam kapabilitas terbaik dalam sudut pandang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur dan bersyukur dengan berucap alhamdulillah. Bersalawat kepada baginda Rasul dengan berucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Kita lanjutkan agenda Majelis Ulama Jakarta Selatan menggapai keberkahan Ramadan. Untuk hari ini saya sengaja menghadirkan tokoh-tokoh muda, pelaku-pelaku dakwah di lingkungan masyarakat kita. Yang pertama kami hadirkan Sekretaris Bidang Pendidikan di Majelis Ulama Jakarta Selatan, Akhirnya Fillah, Bapak Ustaz Kiai Haji Abdul Halim Idris. Sehat Kiai? Alhamdulillah, Kiai. Sehat. Berkat antum. Amin. Yang kedua tentunya tokoh juga, yaitu Bapak Kiai Haji Abdul Karim, sarjana agama. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau mewakili dan kapabilitas sebagai pengurus MUI Kecamatan Cilandak, dan beliau mengisi di beberapa taklim di lingkungan. Hari ini kita memang memblended, menggabungkan yang satu dari unsur pengurus kecamatan, yang satu dari unsur pengurus bidang pendidikan di Majelis Ulama Indonesia. Baik, obrolan kita hari ini seputar bagaimana kinerja Majelis Ulama di masyarakat dan juga bagaimana kinerja bidang pendidikan dalam mengolah dan menghasilkan para dai-dai yang ada di lingkungan Jakarta Selatan. Kepada siapa dulu nih saya bertanya nih? Ya. Kiai Halim atau Kiai Karim? Baik, Kiai Halim, terima kasih atas kehadirannya di channel ini tahun ini. Langsung saja saya ingin mendapatkan gambaran kalau Kiai berada di bidang pendidikan, ya, kira-kira apa saja itu yang dilakukan oleh bidang pendidikan UI Jakarta Selatan untuk mengkaderisasi dai-dai. Silakan Kiai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Saya dari PDU MUI Jakarta Selatan yang menangani di bidang Komisi Pendidikan. Bahwa di Komisi Pendidikan ini kita menangani pendidikan bagi anak-anak kita, kader-kader kita yang lulusan pesantren, yang boleh dibilang bagi masyarakat yang dia tidak mampu du'afa. Di sini kita menampung mereka, yang mana di sini tingkatnya setingkat dengan kuliah. Karena mereka yang kita tampilkan adalah mereka yang lulusan dari pesantren setelah lulus dari aliyah, yang memungkinkan mereka ini tidak bisa melanjutkan kuliah, maka kita tampung. Bukan berarti mereka yang di PDW ini dia tidak ada yang kuliah, banyak. Di PDW ini dia sudah kuliah di tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Namun untuk mendalami kajian tentang keagamaan, maka mereka menambah pendidikan di PDW. Yang mana alhamdulillah di PDW ini kita berkiblat kepada aswad, ya, sunnah wal jamaah. Dan alhamdulillah saat ini pun kita mahasiswa kita sangat baik sekali. Bahkan ada mahasiswa kita ini yang sudah mengarang buku, kalau tidak salah itu sekitar 4 buku. Bahkan bukan hanya dengan bahasa Indonesia, dan karangan itu dengan berbahasa Arab. Dan kualitasnya alhamdulillah sangat menggembirakan, sangat membanggakan. Dan dia kita inginkan sebagai kaderisasi ulama-ulama, khususnya untuk Jakarta Selatan wabil khusus. Namun bukan hanya untuk Jakarta Selatan, kita bertujuan untuk seluruh negeri di Indonesia ini. Bahkan ada yang kita tempatkan juga, ya. Bahkan kita sedang berusaha untuk menempatkan bagaimana nih kader-kader kita tempatkan ke daerah-daerah terpencil, sehingga dakwah kita ini di berbagai pelosok ini terayomi.
sehingga penyebaran atau dakwah Islamnya ini bisa menyebar di seluruh negeri gitu. Alhamdulillah ya, kualitas dari PDO ini cukup membanggakan. Apalagi saat ini ya mahasiswa kita ini ada yang sudah misalnya di salah satu universitas negeri yang swasta, dia sudah tingkat berapa, kemudian dia menambah pendidikan agama di sini. Bahkan insya Allah PDO ini kita akan bekerja sama dengan beberapa kampus. Kita berencana ingin bersilaturahim ke beberapa kampus, ingin bekerja sama sehingga kita ini bisa PDO ini bisa melanjutkan pada S1. Memang PDO di sini hanya 2 tahun, 4 semester. Dia ini dengan istilah non sarjana ya. Namun kita supaya mereka ini bisa melanjutkan pada S1, nah ini kita akan bekerja sama dengan salah satu kampus, dengan beberapa kampus. Kita berniatnya ya ingin beraudiensi di antaranya kampus STIA Al-Hikmah, kemudian PTIQ. Memang kita baru berencana dan dalam waktu dekat insya Allah kita akan beraudiensi ke sana, kita bersilaturahim. Ya mudah-mudahan mohon doanya juga dari Pak Kiai supaya audiensi kita ini bisa berkelanjutan, jadi kerjasama demi anak-anak bangsa sebagai dai-dai penerus muda. Begitu Kiai. Baik, luar biasa. Jadi sahabat MUI Channel, ternyata Majelis Ulama Jakarta Selatan itu kinerjanya itu sungguh terbukti, signifikansinya sangat luar biasa dalam pemberdayaan kader-kader pendakwah. Ya, salah satunya tadi oleh Kiai Halim sudah diberikan informasi. Bahkan ada yang sudah mampu mengeluarkan artikulasi buku sebagai referensi keberagaman. Nanti kita lanjutkan pendalaman kepada beliau. Selanjutnya saya berharap nih Kiai Abdul Karim ya bisa memberikan informasi karena beliau adalah pengurus Majelis Ulama Kecamatan Cilandak. Jadi kira-kira apa yang dilakukan atau apa yang kinerja apa yang dilakukan oleh Majelis Ulama khususnya spesifik di Kecamatan Cilandak kepada aktualisasi dakwah di lingkungan itu, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, ada 3 hal yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini yang berkaitan dengan bagaimana peran Majelis Ulama Indonesia terutama di lingkungan Kecamatan Cilandak. Yang pertama, Majelis Ulama Indonesia merupakan salah satu mitra pemerintah dalam bidang keagamaan. Bahkan Majelis Ulama Indonesia sendiri merupakan salah satu lembaga yang bisa memberikan kontribusi yang maslahat dan manfaat bagi masyarakat, bil khusus umat Islam, terkhusus umat Islam yang berada di Kecamatan Cilandak. Artinya dengan adanya Majelis Ulama Indonesia, masyarakat kami di Kecamatan Cilandak setidaknya bisa mengetahui ketika pemerintah mengeluarkan produk-produk mana yang halal, mana yang tidak halal. Bahkan dengan adanya Majelis Ulama Indonesia di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Cilandak khususnya, masyarakat kami bisa mengetahui sikap dan perilaku serta perkembangan umat Islam di tengah-tengah masyarakatnya masing-masing. Satu itu. Yang kedua, Majelis Ulama Indonesia memiliki sentuhan yang sangat baik di tengah-tengah masyarakat kami, terutama di Kecamatan Cilandak. Ini bisa dibuktikan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan, berbagai macam nilai-nilai spiritual yang ditanamkan di tengah-tengah masyarakat, tentunya dengan berhaluan dan berpatokan kepada para ulama-ulama, para guru-guru di tengah-tengah masyarakat kami, terutama di Kecamatan Cilandak. Dan yang ketiga, yang terakhir dalam hal ini, bahwa Majelis Ulama Indonesia di Kecamatan Cilandak terkhususnya ini memiliki sinergitas yang sangat baik
dengan berbagai macam lintas ormas agama yang ada di tengah-tengah masyarakat kami. Matang hidup gitu ya. Di antaranya MUI Kecamatan Cilandak selalu melakukan sinergitas dalam bentuk kegiatan terhadap ormas-ormas yang ada. Di antaranya dengan Dewan Masjid Indonesia, dengan Nahdlatul Ulama, bahkan dengan Muhammadiyah sekalipun. Alhamdulillah MUI ini bisa merangkul menjadi satu dan bisa menjadikan masyarakat Kecamatan Cilandak ini benar-benar memiliki dan bertanggung jawab atas segala hal-hal yang diterbitkan oleh produk-produk pemerintah dengan berpatokan kepada Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih. Baik, para pemirsa Majelis Ulama Channel, sebenarnya ini baru ungkapan awal dari dua energi yang dilakukan, baik bidang pendidikan dan juga langsung masuk pada substansi bagaimana kegiatan Majelis Ulama yang ada di Kecamatan Cilandak. Baik, pendalaman materi Kiai Halim tadi. Kiai Halim mengungkapkan bahwa PDU dalam waktu dekat akan melaksanakan satu pengembangan akreditas lah, ya, pengembangan akreditas dari outputnya PDU dengan mengadakan audiensi dengan lembaga-lembaga pendidikan yang formal, gitu ya. Kira-kira apa itu tujuan dari silaturahmi atau audiensi kepada lembaga-lembaga itu, Kiai? Begini, PDU yang ada saat ini itu hanya 2 tahun, berarti 4 semester. Yes. Secara formal kan dia belum bisa kepada setelah kelas 1 atau S1. Maka kita berusaha untuk beraudiensi ke beberapa lembaga sekolah tinggi supaya nanti setelah 2 tahun ini bisa meneruskan ke lembaga yang formal. Supaya mereka ini punya titel S1-nya. Yeah. Dan titel S1 ini nanti bisa dilanjutkan lagi ke KPU. Dan ini boleh dibilang kita bekerja sama ya juga dengan lembaga Basnas. Sehingga mahasiswa kita yang di PDU ini alhamdulillah mereka semua ini beasiswa. Gratis total. Luar biasa. Ya bisa dibilang gratis, tis. Tisnya ada berapa, gitu? Artinya memang kita berusaha ya memberikan pelayanan kepada umat mereka yang tidak mampu untuk berkuliah. Di sini kita bisa menjembatani karena banyak di antara kita yang mereka punya potensi, punya kemampuan besar, namun ya dari segi ekonomi mereka minim. Maka kita di sini bisa menjembatani mereka sehingga mereka bisa berkiprah di masyarakat lebih banyak lagi untuk kepentingan umat dan agama. Begitu, Kiai. Jadi memang kalau kita pikir ada orang yang berkeinginan melanjutkan karakteristik pengembangan, mungkin terbentur aspek biaya dan lain sebagainya. Betul. Luar biasa. Jadi para pemirsa sekalian, ternyata Majelis Ulama juga untuk mengangkat harkat martabat manusia dengan kapabilitas yarfa'illahul ladzina amanu minkum sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan upaya yang dilakukan oleh PDU dimudahkan oleh Allah, Kiai. Mohon doanya, Kiai. Mudah-mudahan seperti itu. Baik, selanjutnya Kiai Karim, saya ingin mendapatkan pendalaman juga nih. Tadi dikatakan bahwa masyarakat di Kelurahan Kecamatan Pasar Cilandak itu ada mendapatkan satu pemudahan memahami berbagai macam produk yang di output atau yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama. Itu sebenarnya bentuk fisiknya atau bentuk halnya bagaimana itu, Kiai? Baik. Masyarakat sekarang ini hampir semua sudah cerdas. Artinya masyarakat sangat berharap ketika masyarakat itu membutuhkan satu kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Ini kan butuh pengakuan yang sah dari pemerintah. Dalam hal ini adalah mitra pemerintah, dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia. Tentunya dalam bentuk konkretnya zaman sekarang ini banyak produk-produk yang membingungkan masyarakat. Artinya peran MUI di sini sangat diharapkan. Sentuhan MUI yang berkaitan dengan produk-produk ini sangat diharapkan oleh masyarakat. Karena walaupun bagaimana masyarakat Indonesia umumnya ini yang mayoritas adalah umat Islam.
umat Islam sangat memperhatikan produk-produk mana yang halal, mana yang tidak halal. Satu-satunya lembaga yang saat ini mungkin diakui untuk mengeluarkan produk halal dan tidak halal adalah Majelis Ulama Indonesia. Satu itu. Yang kedua, Majelis Ulama Indonesia juga memiliki orang-orang yang memiliki keilmuan yang luar biasa. Artinya Majelis Ulama Indonesia saat ini dengan melihat ulama Majelis Ulama Indonesia pengurus yang lalu-lalu dari guru-guru kita, saat ini Majelis Ulama Indonesia memiliki potensi SDM-nya bukan hanya faqihun fiddin, tapi faqihun fiddin wal hayat. Artinya faqih dalam urusan agama, tapi faqih dalam urusan kehidupan. Itu saja rasa. Itu apa? Oke. Kalau secara mendalam itu sebenarnya produk yang dikeluarkan lantas mempunyai keterpengaruhan dengan masyarakat itu wujudnya apa tuh kira-kira? Buat masyarakat memahami gitu. Wujudnya gitu. Untuk wujudnya katakan produk. Masyarakat itu terlepas dari background pendidikan masyarakat itu dari agama atau dari umum, satu-satunya perwujudan produk yang bisa mereka dapatkan informasi halal dan tidak halal adalah dari labelnya. Label halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Karena untuk mengeluarkan label halal dan tidak halal tentunya melalui diskusi yang cukup panjang oleh para pakar-pakar. Nah, sementara masyarakat kita, terutama di masyarakat Kecamatan Cilandak, ini kan sumber daya manusianya atau disiplin ilmunya mungkin bervariatif. Bahkan kami atas nama pengurus MUI Cilandak pun tidak punya wewenang untuk mengeluarkan fatwa. Artinya mesti mengikuti garis MUI pusat tentunya. Selesai itu. Iya, jadi masyarakat bersandar gitulah. Nah, dengan adanya lembaga ini bersandar. Luar biasa para pemirsa sekalian, ya. Itu wujud dari keberadaan Majelis Ulama di lingkungan masyarakat. Nah, Kiai Halim di PDU sendiri, saya perlu mengetahui agar masyarakat juga nanti ada rasa ketertarikan. Putranya ingin menambah lagi kapabilitas pengetahuan agamanya, bisa merapat ke PDU. Nah, saya coba ingin mengetahui kira-kira kisi-kisi atau informasi kepada masyarakat dan umat apa saja tuh silabus-silabus yang memang real diberikan para dosennya MKDU ini di dalam proses perkuliahan. Ada beberapa materi ya. Saya sampaikan dulu misalnya dari calon mahasiswa di PDU. Itu memang mereka lulusan pondok pesantren. Kan di pondok pesantren ini kan ada yang aliyah dan ada juga yang bukan aliyah. Intinya yang kita terima adalah yang dari pesantren. Nah, kemudian ada tes untuk masuk di sini, ada tesnya. Di antaranya dites mengenai sejauh mana pendalaman agama dia pada saat di pesantren itu, wawasannya. Kemudian ada tes bahasa Arab. Langsung itu. Jadi ada tes tertulis dan ada tes lisan. Kemudian juga tes baca Al-Quran. Sejauh mana kemampuan dia membaca Al-Quran. Nah, apabila dari 3 komponen ini kita pandang atau kita nilai bagus, baik untuk memenuhi syarat sebagai mahasiswa di PDU, kita terima. Nah, kemudian materi yang diberikan di sini banyak ya. Di antaranya bahasa Arab kita berikan lagi. Kemudian masalah hadis itu ada pelajaran hadis 1, hadis 2. Kemudian juga fikih muamalat dan ada beberapa lainnya juga ada. Nah, itu kita berikan untuk pendalaman tentang keagamaan sehingga mahasiswa PDU di sini apabila dia terjun di masyarakat sudah matang. Semi matang lagi bahkan banyak ya yang lulus PDU itu memang melanjutkan ke KPU dan ini di masyarakat punya potensi sangat luar biasa. PKU kali ya? Iya PKU ya. Itu punya potensi dan masyarakat ini keulamaannya
cukup mumpuni sekali gitu. Luar biasa ya. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Kiai Halim sebagai sekretaris bidang pendidikan itu sudah menginformasikan daya tarik yang luar biasa yang perlu para orang tua calon-calon yang menginginkan anak itu menjadi kader pejuang keislaman bisa merapat di sini. Ya. Mungkin saya pernah dengar juga kalau di PDO itu ada boleh dikatakan alat-alat kita gundul katanya Kiai, betul Kiai? Oh iya, iya. Gitu ya? Itu dipelajari. Sebagai salah satu contoh, itu baru beberapa hari yang lalu, itu memang ada tes. Mahasiswa kita ini dites untuk membaca kitab gundul. Sejauh mana kemampuan mereka membaca kitab gundul. Makanya sebelum itu kan kita ada pelajaran bahasa Arab. Dan bahasa Arab ini ya gurunya waduh sangat luar biasa. Ya. Baik. Terakhir mungkin closing statement nih, kalau kita membicarakan masalah keumatan memang luar biasa ya, penting dan penting urgensitas memahami lingkungan masyarakat itu penting, masing-masing wilayah berbeda-beda kapabilitasnya. Jadi terakhir ya Abdul Karim ini saya ingin mendapatkan ya masukan buat pribadi, buat umat, para pemirsa channel Majelis Ulama Indonesia, kira-kira bekal yang paling nyata untuk mensukseskan Ramadan ini apa menurut Kiai? Bagaimana menyongsong, menyambut, sekaligus mensukseskan bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Kalau dalam bahasa agamanya Ramadan alal abwab, bulan Ramadan sudah di ambang pintu. Mama aja fa'alal muslimunana, apa yang dilakukan bagi umat Islam mempersiapkan menyambut masuknya bulan suci Ramadan. Secara garis besar, Majelis Ulama Indonesia telah memberikan edukasi, pendidikan kepada masyarakat, baik informasi yang disampaikan melalui majelis-majelis ilmu ataupun majelis-majelis lain, bahwa cara untuk mensukseskan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi ini, setidaknya Ramadan ini kita jadikan sebuah sarana untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas ibadah kita, baik ibadah kepada Allah maupun ibadah kepada sesama kita. Ada 3 hal yang dianjurkan ketika memasuki bulan Ramadan ini. Pertama adalah iksarul ibadah, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Yang kedua iksarul tilawatil Quran, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang terakhir adalah iksarus sedekah, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Ini salah satu cara kiat-kiat untuk mensukseskan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan 3 hal ini bisa kita laksanakan, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik kualitas dan kuantitasnya daripada Ramadan tahun yang lalu. Luar biasa. Jadi para pemirsa, 3 pesan prinsip dari Kiai Abdul Karim, yang pengurus Majelis Ulama Kecamatan Cilandak, ya memperkuat dan memperkuat ibadah, memperbanyak ayat suci Al-Quran dan sedekah. 3 elemen ini kalau kita gugurkan di Ramadan luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa merealisasikannya ini para pemirsa sekalian. Terakhir, Kiai Halim, pesan-pesannya bagaimana ini untuk umat gitu? Kepada kaum muslimin, wabil khusus yang berada di Jakarta Selatan atau sekitarnya, mungkin yang punya putra putri yang lulusan pesantren di tahun ini, kemudian ingin mencoba menikmati pendidikan di PDU MUI Jakarta Selatan, silakan bergabung ke PDU MUI Jakarta Selatan. Kita membuka iya gratis, tapi terbatas sekali. Nah, untuk itu silakan mendaftarkan. Kita buka pendaftaran itu sekitar bulan November. Kita buka di awal November sampai akhir November. Kemudian kita tes itu di awal Desember. Dan di situ nanti baru kita mulai pendidikannya di tahun 2023. Silakan bagi putra putri, bapak ibu kaum muslimin yang berada di Jakarta Selatan mobil khusus, silakan bergabung ke PDU MUI Jakarta Selatan. Baik para pemirsa sekalian, Majelis Ulama Channel yang dimuliakan Allah, kapabilitas pengetahuan kita sudah disediakan. Ya, Majelis Basnas Jakarta Selatan
gratis, tis. Terima kasih Batis Basnas Jakarta Selatan yang sudah memberikan kesempatan kepada kader-kader bangsa untuk memperdalam pengetahuan keagamaannya. Wujudnya terbukti di Kecamatan Cilandak, berkolaborasi, bermasyarakat untuk menggugah keimanan yang luar biasa. Oleh karena itu, terima kasih atas perhatiannya, kebersamaannya. Terus kita lalui Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Saya selaku host pada agenda menggapai Ramadan bersama Majelis Ulama Indonesia ini, sekali lagi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, dan saya ucapkan terima kasih Sama-sama, Kiai Abdul Halim, Kiai Haji Abdul Karim atas kesediaan waktunya ya untuk mengisi ya nuansa Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Selamat melanjutkan perjuangan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini terbaik dan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, Allahumma biqil aqomitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Sama-sama ya. Barakallah.